Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 01201025 dari program studi fisika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu korupsi. Tentunya korupsi bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Korupsi merupakan hal yang lumrah yang terjadi di Indonesia. Korupsi adalah suatu tindakan pidana, yakni mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita. Korupsi banyak terjadi di Indonesia, dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Kenapa sih korupsi bisa dikatakan bertentangan dengan nilai Pancasila? Karena korupsi bertentangan dengan sebuah ideologi. Pancasila merupakan sebuah ideologi negara. Korupsi bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya orang yang beriman tahu bahwa perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang dosa. Korupsi juga bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena korupsi dianggap sebagai suatu perbuatan yang biadab dan melakukan suatu ketidakadilan kepada masyarakat. Lalu bertentangan juga dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Dan korupsi juga bertentangan dengan sila keempat dan sila kelima. Dalam hal ini tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, terutama dalam memaknai dan memahami Pancasila. Selanjutnya adalah rasisme. Rasisme adalah sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat, terutama karena identitas ras. Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan baik antara sesama maupun golongan tertentu. Rasisme bertentangan dengan nilai Pancasila karena rasisme melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban. Aksi rasisme ini pernah terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia. Semua bentuk rasisme harus kita lawan karena tidak sesuai dengan konstitusi. Pancasila harus dikonkretkan dalam relasi antar negara dengan warganya, serta antara warga dengan warga yang lainnya. Yang selanjutnya adalah narkoba. Narkoba sudah tersebar luas di Indonesia. Bagaimana ingat Pancasila kalau menggunakan narkoba? Bila narkoba merajalela, maka ia akan merusak NKRI. Bila orang sudah kecanduan narkoba, maka ia akan melakukan tindak kriminal tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di lingkungan keluarga. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan umatnya menggunakan narkoba. Dengan demikian, bila menggunakan narkoba, maka ia melanggar sila pertama di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mencegah permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap individu. Pancasila merupakan dasar bangsa Indonesia. Buat apa Pancasila ada jika masyarakatnya sendiri tidak memakai itu sebagai pedoman pada setiap individu? Pancasila sebaiknya tidak diucapkan saat melakukan upacara saja, namun perlu dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila adalah pandangan hidup yang berketuhanan Maha Esa, yang artinya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib percaya dan menyembahnya. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Pancasila diamalkan melalui pembangunan nasional dalam 4 bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mendalami nilai-nilai luhur Pancasila, tentu kita sadar dan yakin akan keunggulan Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.